Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya, berkuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, video ini saya bikin untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya yang terkait dengan ayat Al-Quran. Yang mana ayat ini mungkin teman-teman ada yang sudah hafal dan saya bacakan ya. Nah, Quran surah ketiga ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis syarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, di ayat ini kita bisa mengambil 3 poin penting. Yang pertama, menafkahkan harta di waktu luang dan di waktu sempit. Nah, yang kedua itu menahan amarah, ya. Dan yang ketiga itu memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat hal tersebut. Nah, pengalaman saya di ayat ini, saya pernah bukan masuk pamer ya atau ria, itu waktu saya kelas 4 SD, saya mau ke pasar dan berada di pasar, saya itu ingin membeli baju. Nah, dan di situ biasakan kita melihat di pasar-pasar itu banyak orang-orang yang minta-minta, ada tangannya buntung seperti Agus Buntung. Nah, terus yang kedua nggak bisa jalan dan sebagainya. Dan saya melihat itu seperti terpanggil gitu untuk menyedekahkan harta. Nah, yang mana uang yang saya bawa ini untuk bersedekah, saya urungkan untuk membeli baju. Membeli baju nanti aja, bisa aja nanti masih ada baju kok di rumah. Nah, lalu saya berikan uang ini, nggak semua ya. Nah, kalau semua saya berjajan apa di pasar, nggak ada. Nah, jadi saya berikan setengahnya saya cuma membeli makanan dan minuman, dan membeli baju nanti bisa gitu. Yang penting ada orang yang memerlukan. Nah, di situ saya mendapatkan hikmah karena hati saya itu, ya Allah, semoga sedekah ini bisa bermanfaat bagi orang lain dan menjadikan diri saya ini selalu meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepadamu. Nah, itu yang saya niatkan. Setiap kali saya ingin berbuat kebaikan, pasti saya niatkan yang pertama itu adalah ikhlas. Nah, tidak lama kemudian hal tersebut, saya berangkat ke pasar itu pagi ya, sekitar jam 9, jam 10. Nah, sorenya alhamdulillah saya itu dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Pasti kita pernah mendengarkan, apabila kita bersedekah 1.000 rupiah maka diganti dengan 10.000 rupiah. Apabila kita bersedekah dengan 10.000 rupiah maka akan diganti dengan 100.000 rupiah. Maka itu terus berlipat di akhirat. Nah, dan saya alhamdulillah, kata saya, mungkin dengan keikhlasan ini Allah terus memberikan kenikmatan, terus memberikan yang jalan yang tidak disangka-sangka gitu. Nah, jadi bagi teman-teman, kalau mau bersedekah itu ikhlas, tidak mengharapkan imbalan apa-apa, cuma mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengalaman kedua, saya pernah mengalami juga marah kan sifatnya manusiawi ya. Nah, semua orang pasti marah.
Tapi dalam konteks ada batasnya ya marah ya. Nah, jadi di sini waktu itu saya itu marah ketika saya waktu di panti asuhan Muhammadiyah Al-Abiyu itu mempunyai tugas individu biasanya kami ya. Misalkan saya Aditya tugasnya membersihkan musola. Nah, terus si teman saya misalkannya ada namanya Ridwan atau namanya Sairi, itu tugasnya membersihkan halaman depan. Nah, itu dibagi semuanya, ada petak-petaknya gitu. Halaman ini, halaman belakang, halaman bagian tengah. Nah, di situ kenapa saya marah, karena saya baru membersihkan belum selesai, dan ada salah satu teman saya itu kayak menguji kesabarannya, baru mau dibersihkan terus dia masuk ke musola itu dengan angkuhnya, dengan gayanya mengotori hal tersebut. Lalulah saya marah, bersihkan kembali kata saya. Nah gitu, itu kan kita marah itu sifatnya duniawi. Nah, setelah marah itu saya langsung memaafkannya. Nah, jadi apabila kita marah itu menurut saya berkaitan dengan memaafkan orang tersebut ya. Jadi dalam cerita ini dapat kita ambil itu bersedekah di waktu luang dan di waktu sempit ya. Jangan sampai kita menunggu kaya dulu baru bersedekah. Apabila kita ada, bersedekah. Nah, terus apabila kita marah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menceritakannya di dalam hadisnya, apabila engkau marah maka hendaklah engkau membaca ayat. Apabila engkau marah hendaklah engkau membaca istighfar, ingat kepada Allah. Apabila masih marah hendaklah engkau duduk, terus apabila engkau masih marah hendaklah engkau mengambil air wudhu dan sholat. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya ceritakan. Dari ayat ini saya terinspirasi ya, bernostalgia lagi ke belakang. Oh, ini pernah saya alami, dan saat ini juga ya, nanti sampai ke depannya pasti ini akan kita alami. Nah, bagi teman-teman agar bijak untuk menyikapi hal-hal tersebut, maupun itu marah ya, terus memaafkan orang lain dan sebagainya. Dan sekian video saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.